Mari kita siapkan hati lebih lagi untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biar kami semakin mencintai-Mu Tuhan. Kami punya hati yang setia. Hati yang selalu melekat pada Engkau Tuhan. Hati yang selalu berharap kepada Engkau. Inilah kami Tuhan. Ini pengakuan kami Yesus. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Engkau sudah buat, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ini bukan sebagai sekedar pujian biasa, tapi iman kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan, ku tetap cinta. Tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau tetap setia Yesus. Ku tetap setia. Ku
terima kasih untuk waktu yang Tuhan kasih buat kami hari ini. Tuhan sediakan waktu yang indah untuk kami datang bersekutu dengan-Mu. Setelah kami puji besarkan nama Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Bicaralah Tuhan, apa yang Engkau ingin katakan kepada kami, katakan melalui bibir mulut hamba-Mu. Berbicaralah dengan jelas supaya kami mengerti kehendak-kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Salam saudara-saudara. Silahkan duduk. Kita akan mulai dari Markus pasalnya yang ke-14. Markus pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-32. Sampai ayatnya yang 32 sampai ayatnya yang ke-42. Kalau semua sudah siap, kita akan baca. Saudara perhatikan, saya akan baca buat saudara kisah ini. Sekalipun saya tidak akan membahas keseluruhan dari kisah ini, saya akan fokus pada beberapa ayat, terutama di ayat yang nanti saya lihat dulu, saya lupa. 1, 2, 3. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu dia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Ayat 38, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah. Nah, somehow dia stick. Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah. Saatnya sudah tiba. Lihat anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Sedemikian jauh kita baca kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara. Saya tertarik untuk bawa cerita ini dan kita fokus ke satu bagian, karena kalau kita bahas ayat yang kita baca tadi itu akan sangat luas, sementara waktu kita terbatas. Jadi saya fokus pada ayat yang ke-38, dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi saya mau fokus pada kata berjaga-jagalah dan berdoalah. Dan lebih spesifik lagi pada kata berdoa. Kata-kata berdoa, saya tidak akan bahas berjaga-jaga karena untuk berjaga-jaga saja dia cukup panjang. Tapi beberapa terjemahan dalam Alkitab, beberapa terjemahan bahasa Inggris, kata berjaga-jaga ini ditulis dalam kalimat seperti ini.
stay awake. Stay awake itu apa ya? Idenya tetap terjaga, tetap terbangun, tetap seperti kalau kita ronda malam. Ronda malam itu jangan tidur. Kita harus melek. Nah, orang minum kopi supaya matanya tetap terbuka pada saat itu melakukan ronda malam. Nah, idenya berjaga-jaga seperti itu. Bangunlah, berjaga-jagalah. Kenapa Yesus sarankan supaya kita berjaga-jaga dan berdoa? Ada keterangannya di situ. Dia tidak meninggalkan kita dengan menerka-nerka. Setelah dikatakan berjaga-jaga dan berdoalah, supaya apa? Kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi ada satu resep yang Tuhan berikan kepada kita untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan. Saya membayangkan ada begitu banyak teori yang diciptakan oleh manusia. Ada begitu banyak seminar yang diadakan oleh orang-orang Kristen. Bagaimana caranya supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Ada cara-cara, ada langkah-langkah. Tetapi saya bukan menyalahkan apa yang dilakukan oleh orang. Itu usaha kita supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Tetapi Yesus sendiri memberikan satu kunci yang bagus sekali. Satu cara yang ampuh supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Yaitu dua hal. Berjaga-jaga dan berdoa. Stay awake supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Stay awake, saya tidak akan berjaga-jaga ini saya tidak akan bahas terlalu banyak. Tetapi begini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sedikit menyentil soal stay awake. Waktu zaman era awal-awal kekristenan mulai berkembang, tahun 70-an, tahun 80-an, waktu seseorang menyatakan bahwa dia ingin ikut Yesus, tantangannya sangat berat. Tantangannya sangat berat. Waktu itu waktu itu peraturan pemerintah belum terlalu bagus untuk masalah keagamaan pada waktu itu ya, sehingga setiap kali ada ibadah atau ada orang masuk Kristen itu menjadi ya mungkin bukan berita nasional, tetapi menjadi sasaran bagi orang untuk mempersekusi orang itu. Itu cara iblis supaya orang tidak mengikuti jalan Tuhan. Ada caranya ya, siksaan. Dan kita mengerti itu. Bahkan Alkitab pun mencatat orang-orang Kristen disiksa. Seiring dengan berjalannya waktu, gereja Tuhan makin berkembang. Negara-negara mulai menyadari bagaimana untuk melindungi. Peraturan-peraturan mulai dibuat. Orang sudah mulai sedikit nyaman untuk pergi ke gereja. Orang tidak sembarang lagi mempersekusi, menganiaya orang yang ikut Tuhan. Tentu saja strategi tua dari iblis ini sudah tidak terlalu up to date untuk zamannya. Tentu di beberapa daerah masih berlaku. Ada penganiayaan, orang apalagi di daerah yang bukan daerah orang-orang yang mengenal Tuhan gitu. Nah, lalu iblis mulai mengubah strategi. Oke, biarkan gereja berkembang. Biarkan mereka pergi ke gereja, it's okay. Nggak usah lagi kita taruh kebencian di hati orang terhadap orang-orang ini. Sekalipun 1-2 masih ada. Kita ganti strateginya. Saya bayangkan begitu ya, rapat di istana kenegaraannya iblis. Mereka mulai rapat besar. Strateginya gimana nih? Biarin aja, nggak apa-apa. Karena makin kita siksa ternyata orang makin pergi ke gereja. Kita ubah cara kita gitu. Gimana caranya? Oke, biarkan mereka nyaman di gereja. Jangan halangi mereka pergi ke gereja. Kenapa? Karena kenyamanan akan membuat orang menjadi lengah. Saudara ingat cerita waktu angin dan monyet bertengkar? Angin bilang, saya bisa jatuhkan kau. Monyet bilang, kerahkan kekuatanmu, saya tidak akan jatuh. Angin bertiup dengan kencang. Skala 1, skala 2, skala topan, lanina, segala macam model dihajar. Kera itu berpegang erat pada pohon. Kenapa? Karena dia tahu dia akan dihajar habis-habisan. Putus asa, angin itu berhenti mencoba. Kemudian ya sudahlah, saya menyerah. Kemudian ditiupkan angin sepoi-sepoi ke kera itu. Keranya katanya ngantuk. Dan dia kehilangan pegangan dan terjatuh. Rasa nyaman membuat kewaspadaan kita hilang. Oleh sebab itu, iblis mengubah strateginya.
membuat kita tertidur di gereja ini. Tertidur ya dalam arti harafiah juga, pasti ada saudara yang ngantuk tadi malam karena tidak tidur, pasti secara harafiah. Tapi bukan itu yang saya bicarakan, saya tidak sedang singgung saudara untuk hal itu supaya saya tidak dilempar sepatu keluar nanti. Nanti tugas Bapak Gembala untuk itu. Tapi yang saya mau bilang begini, secara rohani iblis mengubah strateginya, stay awake. Dia izinkan gereja tertidur. Dengan apa? Dengan kenyamanan. Apa buktinya? Sekarang gereja sibuk mengurus urusannya sendiri. Bagaimana ruangan kita lebih nyaman? Bagaimana supaya AC-nya bisa ditambah? Bagaimana supaya sound-nya lebih bagus? Kalau bisa bagaimana sound system yang horek itu? Saya baru tahu 17 Agustusan itu karena bermasalah. Yang kalau diputar 5 rumah terbongkar gitu loh sound systemnya. Saya nggak tahu kok. Kami jarang dapat di luar Sulawesi, cuma di Jawa ini, memang di Jawa ini luar biasa ya. Sound system diputar, ding, atap rumah roboh, kaca pecah. Terus ada acara hajatan, saya lihat kok rumahnya dikasih tanda silang plester. Iya Pak, supaya nggak pecah. Kenapa? Soundnya terlalu kuat. Astaga, saya bilang, kok sampai segini sound systemnya. Ada orang nikahan, saya pergi lewat, dengar musiknya itu jantung saya hampir kena serangan jantung, saya boom, boom gitu. Kuat sekali. Nah, kita berpikir soal itu dan iblis biarkan kita. Biarkan mereka tertidur dengan segala kenyamanannya. Akhirnya hasilnya apa? Penginjilan tidak terlalu lagi diperhatikan. Bersaksi tidak lagi terlalu diperhatikan. Hal-hal esensi dari kebenaran firman Tuhan tidak lagi terlalu diperhatikan. Yang diperhatikan bagaimana penampilan fisik gereja ini. Bagaimana gereja kita semakin besar gedungnya supaya orang lihat. Kalau orang lihat kan makin datang orang. Kalau makin banyak orang, perpuluhan makin banyak. Kalau makin banyak perpuluhan, sebagai hamba Tuhan hidup saya makin makmur. Dan itu mengkonsumsi pikiran kita semua. Iblis membuat kita tertidur. Tidak terkecuali orang awam, orang kurang awam, orang sangat awam, bahkan pendeta sekalipun. Serangannya sama. Iblis membuat kita tertidur. Karena itu Tuhan bilang stay awake. Berjaga-jagalah. Cuma 2 hal supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam berdoa. Yesus bukan hanya kasih teori berjaga-jaga dan berdoa, tapi dia kasih contoh di Taman Getsemani, salah satu yang kita akan pelajari siang ini. Dan juga dalam hidup kesehariannya, dia berjaga-jaga dan dia berdoa supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Waktu saya ada di sekolah Alkitab, dan itu menjadi kebiasaan saya, kami punya list, saya orangnya cukup teratur karena saya sejak kecil diajar dengan cara yang sangat disiplin. Orang bilang pendidikan Belanda gitu. Jadi ya seperti di meja makan, gak boleh masih lebih sopan kentut daripada burping gitu kan. Di meja makan itu didikan seperti itu. Kalau ngambil nasi itu sendoknya harus pegang spesial. Kalau salah pegang kita dihajar. Nah cara seperti itu membuat saya hidup ini harus pakai list gitu. Hari ini saya bikin ini. Dan itu terbiasa sampai sekarang. Nah salah satu list yang sangat bagus di Tawamangu itu adalah misalnya begini, bangun, terus sikat gigi, karena itu penting sikat gigi saudara. Kalau berdoa pagi di sekolah kita, orang kita tidak sikat gigi, akan ada orang yang pingsan di samping kita. Nah jadi itu sangat penting, kita harus buat itu. Tapi list berikutnya adalah setelah sikat gigi adalah prepare for battle. Itu list berikutnya, bersiap untuk perang. Itu istilah kami untuk doa subuh, doa pagi, bersiap untuk perang. Jadi bangun, sikat gigi, bersiap untuk perang, dan seterusnya dan seterusnya. Nah saya tekankan di salah satu perang ini, prepare for the battle, bersiap untuk perang. Apakah saudara setiap hari bersiap untuk perang? Apakah dalam schedule harian saudara ada saudara masukkan peperangan di situ? Saya mau bilang kepada saudara, tidak peduli bagaimana mudanya atau bagaimana tuanya saudara, kita semua mempunyai perang kita masing-masing yang harus kita hadapi setiap hari. Dan malanglah saudara yang tidak prepare for the battle, yang tidak bersiap untuk perang, yang tidak berjaga-jaga dan berdoa. Karena saudara akan temukan at the end of the day, di akhirnya saudara akan mengalami kekalahan dalam menjalani satu hari itu. Kita akan lihat berikut. Saudara tanya bagaimana apa maksud saya? Kita lihat berikutnya. Saudara sabar.
Nah, kita akan menghadapi, saya catat di sini, kita akan menghadapi battle, kita akan menghadapi perang. Jadi Yesus tidak hanya kasih contoh ya, tapi dia Yesus tidak hanya kasih teori, tapi dia memberikan contoh kepada kita. Yesus juga menghadapi peperangan yang sama dengan kita. Yesus menghadapi peperangan. Di ayat 33, ayat 34 dikatakan begini. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Kemudian dikatakan begini, ia sangat takut dan gentar. Satu peperangan yang dihadapi oleh Yesus adalah ketakutan. Sampai dia merasa gentar. Bayangkan, orang yang diutus Allah merasa takut dan gentar. Dan dia ngomong sendiri kepada mereka di ayat 34. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Yesus mengatakan seperti ini. Tapi beberapa orang mengatakan, dia kan Tuhan, gampang. Dia itu roh, sebenarnya badannya itu cuman ya sekedar numpang aja. Jadi dia bisa melewati kita. Banyak orang yang mengecilkan kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang yang mempunyai teori bahwa Yesus Kristus itu tidak sepenuhnya manusia. Waktu dia manusia, saudara-saudara, dia 100% manusia. Dan waktu dia Tuhan, sesuatu teori yang mungkin kita tidak bisa mengerti. Kenapa? Supaya dia bisa mengerti penderitaan kita. Yesus sedang menghadapi konsekuensi waktu dia memutuskan untuk jadi manusia. Dan dia perlu berdoa untuk itu. Dia ketakutan, dia sangat gentar. Kalau saudara-saudara bilang dia cuma manusia, Lukas 22 ayat 4 dengan jelas mengatakan begini. Dia berdoa dan keringatnya menjadi seperti apa? Titik-titik darah. Kondisi yang sangat jarang terjadi pada manusia. Kalau dalam istilah kedokterannya hematidrosis gitu saudara-saudara. Saya nggak tahu kalau saudara mengerti itu, saya juga nggak terlalu mengerti. Tapi menurut kedokteran itu terjadi. Dokter-dokter bilang begini, saya tanya teman-teman, itu terjadi dalam orang yang menghadapi distress yang sangat ekstrim gitu. Kalau menghadapi tekanan yang begitu kuat, saking stresnya maka keringatnya itu bisa pembuluh-pembuluh darah pecah seperti itu kondisinya. Ya saudara bisa Google aja hematidrosis itu apa gitu saudara-saudara. Nah, jadi Yesus menghadapi konsekuensi waktu dia jadi manusia. Nah, saudara-saudara, banyak dari kita berkata, kamu mau mati demi Yesus? Mau. Pasti kita bilang begitu. Suka jadi martir? Suka. Tapi waktu kita mulai menghadapi kenyataan, menghadapi penyiksaan, apakah kita bisa setia sampai akhir? Apakah kita bisa setia menyelesaikan apa yang kita katakan kepada Tuhan bahwa kita ini mau mati buat Tuhan? Kadang-kadang hal yang sangat berat, siksaan, cobaan, temptation itu membuat kita mundur dari yang seharusnya kita lakukan. Membuat kita mundur dari iman kita. Itulah sebabnya kita harus berjaga-jaga dan kita harus berdoa. Saya tidak peduli seberapa usia kita. Kita semua akan hadapi perang yang sama. Saudara, perlu itu. Sangat penting untuk kita mengerti kemanusiaan Tuhan. Agar kita bisa lihat kemenangan Yesus dalam pencobaan. Itu kemenangan yang memberikan kita harapan untuk bisa menang. Karena Yesus sudah menang. Dan itu memberikan model kepada kita. Bahwa kita juga bisa mengatasi semua yang kita hadapi dalam hidup ini. Dengan berjaga-jaga dan berdoa. Dia menghadapi peperangan yang sama dengan yang kita hadapi. Ibrani 4 ayat 15 mencatat seperti ini, bisa ditampilkan. Ibrani 4 ayat 15. Yesus itu dicobai dalam banyak hal. Bukan dalam banyak hal. All things itu segala hal. Semuanya. Hanya saja dia tidak melakukan dosa. Hanya saja dia tidak berdosa. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Terjemahan di sini kurang kena gitu. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan dia sudah dicobai, tempted in all ways, like as we, tempted, dicobai dalam banyak hal gitu, seperti kita. Nah, apakah sekarang atau hari-hari terakhir ini saudara sedang menghadapi peperangan juga dalam hidup saudara? Saya tidak mengerti model peperangan yang saudara hadapi. Tapi satu hal yang saya tahu, satu hal yang saya mengerti, bahwa kita semua menghadapi pencobaan. Kita semua menghadapi peperangan yang sama.
Tidak ada seorang pun yang tidak menghadapi peperangan yang sama. Dan apa contoh Yesus untuk kita ketika kita menghadapi peperangan? Ketika kita menghadapi pencobaan, kita menghadapi hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita. Contohnya adalah yang satu ini yang kita baca tadi. Dia berlutut dan berdoa. Dia berjaga-jaga. Hal mana yang sering kita lewatkan, hal mana yang sering kita tidak lakukan karena kita pikir kita masih bisa berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Tapi saudara harus mengerti ini, eventually ada masanya di mana Tuhan bawa saudara untuk berlutut di kaki Tuhan, memaksa saudara ketika semua kemungkinan sudah tidak ada lagi, ketika semua perhitungan matematika tidak bisa memungkinkan untuk saudara bisa menang. Itulah waktunya yang tepat untuk mempraktekkan apa yang Yesus tunjukkan kepada kita. Berlututlah dan berdoa, karena cara doa Yesus ini adalah model buat kita, cara buat kita untuk kita melihat bagaimana Allah itu bisa bekerja dalam kehidupan kita. Jadi waktu hadapi stres, jangan khawatir. Apa yang kalian lakukan? Apa yang saudara lakukan? Jangan lari ke sana dan kemari. Seperti lagu itu, kalaku cari damai. Nah, lagu itu kenapa dibikin lagu slow? Supaya kita bisa ingat. Coba bayangkan kalau dia lagu rock. Kalaku cari damai, gitu. Tapi lagu itu dibuat enak supaya tinggal di kepala kita. Tak satu pun dapat menghiburku. Enak sekali kan di ayun. Nah seperti itu. Berdoalah. Berdoa. Berlutut dan berdoa. Kalau saudara-saudara mau mencari sesuatu, tempat pelarian paling akhir adalah berdoa. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kata Alkitab. Kesanalah orang benar berlari dan ia diselamatkan. Dan yet masa kita tidak mengerti hal itu. Kita masih mencari ke sana dan kemari. Padahal Tuhan sudah kasih model buat kita. Yesus berdoa secara rasional. Dia tidak berdoa panjang-panjang. Mungkin saudara berpikir, bagaimana saya berdoa? Saya tidak tahu berdoa yang panjang-panjang. Yesus sederhana. Dia tidak berdoa, Bapa dimuliakanlah namamu segala macam. Enggak. Kita tidak berdoa panjang-panjang seperti kita. Gitu. Yesus berdoa secara rasional. Apa yang dia butuhkan dia sampaikan kepada Bapa. Straightforward. Langsung. Bapa kalau bisa cawan ini lalu daripada aku. Kalau nggak bisa biar kehendakmu yang jadi. Simple dia berdoa. Dan doa itu doa yang diulang-ulang terus. Kalau bisa cawan ini lalu daripada aku. Itulah sebabnya selain rasional, selain to the point, doa Yesus juga intentional. Doa Yesus itu langsung pada poinnya. Dan doa Yesus tidak bertele-tele. Saudara-saudara, Tuhan tidak akan dengar saudara cuma karena doa saudara terpanjang-panjang. Tidak, dia tahu hati saudara, tapi dia melihat hati yang persisten, hati yang terus-menerus. Dikatakan di situ waktu dia sudah lihat murid-muridnya tidur, dia bangunkan murid-muridnya, dia kembali lagi ke tempat yang sama dan mengucapkan doa yang sama. Artinya iman, berjaga-jaga dan berdoa bukan cuma sekali kemudian kita meninggalkan itu, kita pergi, Tuhan gak jawab. Enggak usah kita berdoa lagi. Enggak, Yesus kasih contoh, dia berdoa, Tuhan enggak jawab. Dia datang ke murid-muridnya, dia berdoa lagi, Tuhan jawab? Enggak. Jadi apa tujuan doa? Setelah kita melihat Yesus bilang, lalulah cawanin daripada aku. Apakah Tuhan jawab? Dia anak Allah loh. Dijawab enggak doanya? Banyak dari kita berpikir begini, waktu saya menginginkan sesuatu, sangat-sangat pengen, I want something really hard. Really bad gitu. Saya mau sesuatu dengan sangat pengen. Saya harus berdoa really hard. Saya harus berdoa dengan sungguh-sungguh supaya saya dapat apa yang saya mau. Kan seperti itu teorinya. Berdoalah. Kalau kurang, berdoa lagi. Pasti dapat. Pasti Tuhan kasih. Yesus ini loh. Dia berdoa berkali-kali balik dan Tuhan tidak kasih. Jadi berdoa itu bukan menginginkan sesuatu. Kita berdoa dan Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau saudara berdoa dan saudara punya konsep bahwa ketika saya berdoa, Tuhan pasti kasih saya. Saudara salah besar, saudara akan kecewa. Karena mungkin jawabannya adalah no. Anak Allah berdoa. Dan Tuhan bilang no. Allah Bapa bilang tidak. Kamu harus tetap menjalani apa yang kamu harus jalani. Dari situ kita bisa melihat contoh dari Yesus. Dia menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Bapa. Dia menyerahkan keinginannya ke dalam tangan Bapa. Dan tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Lalu apa yang Yesus dapat setelah berdoa? Di sini saya tulis begini. Prayer prepares us for the battle.
Doa itu mempersiapkan kita untuk menghadapi peperangan. Saudara lihat, setelah berdoa, dia di sidang, dia diam. Dia bisa menghadapi dengan tenang. Murid-murid waktu mencoba mengikuti apa yang Yesus lakukan. Yesus bilang berdoa supaya kamu itu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena roh itu penurut tapi daging lemah. Mereka gagal melakukan hal itu. Dan saudara lihat apa yang terjadi. Yudas, he went for the money. Dia mencari uang. Karena gagal berjaga-jaga dan berdoa. Saudara-saudara pikir tentara Romawi itu perlu Yudas untuk dapat Yesus. Yesus itu orang terkenal pada zaman itu. Mencari dia sangat mudah. Sangat mudah mencari Yesus. Di mana Yesus itu bisa dikenali di mana-mana. Tentara Romawi tidak perlu Yudas untuk mendapatkan Yesus gitu loh. Dia tidak perlu untuk mengenal Yesus, tidak. Tapi mereka memakai Yudas untuk menentukan di mana Yesus ada. Dan Yudas tahu jam-jam doa Yesus. Artinya Yesus konsisten dalam melakukan doanya. Dia tahu di mana harus mencari Yesus pada saat itu, bukan mengenal Yesus. Karena semua orang sudah mengenal Yesus, dia tidak perlu cium. Cuma untuk mengkonfirmasi dia butuh orang. Artinya begini, Yudas tahu sebagai muridnya bahwa Yesus, guru, raja dan Tuhan kita, memberikan model kepada kita. Ada waktu-waktu di mana dia berlutut dan berdoa kepada Bapaknya. Ada tempat di mana dia selalu datang untuk bersekutu dengan Tuhannya. Ada tempat di mana dia mempersiapkan dirinya berjaga-jaga dan berdoa. Dan Yudas tahu itu. Yudas gagal melihat kebenaran. He went for the money. Dia tukarkan kesetiaannya dengan uang. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara tidak hati-hati dalam hidup ini, saudara bisa jadi seperti Yudas. Ada begitu banyak orang yang meninggalkan Yesus. Ada begitu banyak orang yang mengkhianati Yesus karena dia tidak berjaga-jaga dan berdoa. Sehingga ketika ada penawaran sesuatu yang menguntungkan, terutama dalam hal finansial, mereka bisa meninggalkan Yesus. Dan itu mungkin tidak terjadi sama kita. Kita bilang begitu. Ingat, yang pertama saya sudah bilang, semua orang menghadapi peperangan yang sama. Tidak semua orang menghadapi seperti Yudas. Satu atau dua dari kita mungkin akan menghadapi seperti itu. Ada uang datang. Bagaimana dengan apa yang saya kasih ini, materi ini, kamu tinggalkan Tuhan. Akan tiba masanya seperti itu. Ada godaan. Hati-hati, saudara harus berjaga-jaga dan berdoa supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Apakah cuma uang? Enggak. Kemarahan dan emosi. Yesus dengan tenang hadapi prajurit itu. Tapi Petrus apa yang dia bikin? Dia kasih keluar pedangnya. Kemudian dia tebas telinga orang itu. Waktu saudara-saudara tidak berjaga-jaga dan berdoa, saudara akan membiarkan emosi mendahului logika saudara. Mendahului akal sehat saudara. Saudara marah tanpa sebab. Karena apa? Karena hati saudara tidak dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara sedang tidak berjaga-jaga. Saudara caught off guard. Gitu saudara-saudara. Tidak ada yang menjaga-jaga di hati saudara. Sehingga ketika sesuatu datang menghadapi saudara. Saudara sesuatu datang menghajar saudara. Reaksi saudara adalah emosi. Kalau orang seperti saya kecil, menghadapi orang besar, mungkin emosi saya bisa diredam. Tapi orang yang rasanya dia berkuasa, apalagi kalau badannya gede, berotot, sering ke gym, apa tindakannya? Berani sama saya. Itu yang akan duluan otomatis keluar. Kalau kita tidak berjaga-jaga di dalam Tuhan, maka uang, emosi, hal-hal yang lain. Saudara, waktu Yesus ditangkap, semua murid lari. Tidak ada yang tinggal bersama Yesus. Gitu loh. Yesus dengan tenang melakukan itu. Dia memberi contoh kepada kita. Inilah hasilnya waktu kita berjaga-jaga dan berdoa. Bukan mendapatkan apa yang kita mau dalam hati kita. Lepaskan saya dari sisaan ini. Lepaskan saya dari salib ini. Saya tidak mau hadapi pencobaan seperti ini. Terlalu berat buat saya. Terlalu besar pencobaan ini buat saya. Dan kita minta Bapak, kalau bisa kita tidak hadapi ini. Tapi Bapak bilang no, hadapi itu. Dan Yesus mendapatkan jawaban yang lain. Dia diberi kekuatan oleh Tuhan. Dia diberi kemampuan untuk menghadapinya dengan tenang. Waktu dia dihajar, dicambuk, difitnah luar biasa. Dia cuma berkata begini, apa salahku?
Bahkan dalam banyak occasion dia tidak membela dirinya sama sekali. Dia tidak membela dirinya. Dia punya kemampuan, dia bisa hadapi dengan tenang. Sekalipun pada awalnya Yesus itu ketakutan waktu menghadapi seperti itu. Jadi saudara-saudara, apa yang sedang saudara hadapi hari-hari terakhir ini? Beberapa saudara menghadapi peperangan yang berbeda. Untuk saya nggak tahu. Saya juga sudah bosan dengan isu yang saya hadapi. Isunya selalu mengenai kondisi kesehatan tubuh saya. Dan itu tidak menyenangkan. Karena beberapa orang bilang modal utama dalam hidup ini adalah kesehatan. Kita mau punya banyak harta pun kalau kita nggak sehat percuma gitu. Dan saya berharap itu bisa saya kumandangkan kepada orang-orang juga waktu saya berkhotbah. Tapi kenyataannya ketika saya berdoa, ketika saya meminta kepada Tuhan, saya berdoa kesembuhan, penyakit yang satu datang. Saya berdoa dengan iman supaya saya dikuatkan, malah saya dapat serangan jantung. Seperti itu, dan sepertinya tidak akan pernah berakhir. Tapi begini, bukan apa yang kita mau yang terjadi kan masalahnya. Bagaimana kita berjaga-jaga dan berdoa supaya outcome-nya bukan kita mendapatkan apa yang kita dapat, tapi kita bisa menghadapi apa yang harus kita hadapi. Itu intinya. Kita harus menghadapi, kita suka atau enggak suka, kita harus hadapi hidup ini. Kita senang atau tidak senang, seperti WA atau Instagram itu ada like, dislike dan segala macam, YouTube. Kita like atau dislike, kita harus hadapi itu. Kita suka atau tidak suka, peperangan itu akan datang. Jadi sebaiknya pulang dari tempat ini, mungkin saudara bisa taruh yang bikin list dalam hidup saudara. Mungkin saudara bisa taruh, bersiap untuk menghadapi perang hari ini. Supaya saudara tahu bagaimana berjaga-jaga. Dan saudara tetap berdoa untuk apapun yang akan saudara hadapi ke depan. Saya baru bilang di luar tadi, hidup ini susah. Kalau saya mau pikir susah, susahnya jadi double. Susah kuadrat saudara-saudara. Gitu. Lebih baik, kita sudah tahu hidup ini susah, kenapa kita enggak tersenyum? Berjaga-jaga dan berdoa, supaya susahnya tidak kuadrat, susahnya tidak double. Ada keseimbangan di dalamnya. Mungkin itu yang bikin saya bertahan cukup lama, selain, ya memang Tuhan ya. Tuhan, tapi Tuhan kasih resep seperti itu. Saya tidak mau terlalu melihat, oh ini parah hasilnya. Ya sudah. It's okay. Tuhan kok yang menentukan? Mungkin kita bisa seperti Yesus. Kita berlaku seperti itu. Saya tidak bilang saya sempurna di situ. Tapi waktu melihat sesuatu yang buruk dan kita lihat, Tuhan kalau bisa ini lalu daripada aku. Itu doa saya. Jangan saya hadapi ini. Saya nggak kuat, saya capek, saya pengen sesuatu yang beda. Tapi waktu Tuhan bilang enggak, apa pilihan saya? Enggak ada. Yang ada adalah Tuhan memberikan saya kekuatan. Tuhan memberikan saya kemampuan. Tuhan memberikan saya kesehatan yang perlu untuk saya lakukan pekerjaannya dalam dunia ini. Dan itu cukup buat saya. Cukup. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya masih bisa berdiri di sini. Saya bersyukur kepada Tuhan saya masih bisa berbicara kepada saudara. Kekuatannya dari mana? Sepanjang malam saya nggak tidur kemarin. Untuk pertama kalinya sejak serangan jantung saya bawa motor sendiri kemari. Dari Kediri, Pare. Saya harus berhenti berapa kali di jalan untuk menjaga kondisi saya. Satu malam saya nggak tidur. Nggak bisa tidur, saya nggak tahu kenapa. Mungkin karena tubuh saya kaget gitu. Nah kalau saya stres, apa yang harus kita lakukan? Apa saya ikut stres? Enggak, saya bersyukur saya masih bisa hadapi itu. Begitu baiknya Tuhan. Tuhan memberikan kita kemampuan hanya pada waktunya. Tuhan tidak memberikan saya sesuatu yang lebih. Itulah sebabnya saya selalu bilang bahwa waktu Tuhan bilang dia berkati kita, itu artinya dia mencukupkan kita pada waktunya. Bukan memberi kita sesuatu yang berlimpah. Ada memang orang yang dikasih yang berlimpah dengan tujuan tertentu. Tapi ada begitu banyak orang juga yang mengalami waktu kita butuh, Tuhan kasih kita. Bukan Tuhan kasih lebih. Makanya Tuhan bilang, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang capcay 1 kilo, koloke 1 kilo. Itu lumayan untuk kita makan simak. Enggak, Tuhan kasih kita secukupnya. Hari ini saya sehat, ya secukupnya untuk hari ini. Besok ya terserah Tuhan. Saya tahu kalau Tuhan kasih tugas saya besok, ya ada kesehatan yang baru yang Tuhan berikan. Bukankah rahmatnya selalu baru setiap hari? Jadi kita harus berdoa untuk itu, mempersiapkan diri kita saudara-saudara. Waktu kita bersiap-siap, kita akan bisa menghadapi hidup ini seperti Yesus menghadapinya. Hidup itu berat, siapa bilang enggak?
Hidup itu berat. Enggak ada yang bilang dengan saudara berdoa hidup jadi ringan. Enggak ada. Siapa yang bilang waktu kita berdoa hidup jadi ringan? Pembohong itu saudara. Hidup tetap berat dan itu tidak bisa berubah. Hidup memang makin berat. Pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Dan hidup makin berat. Apanya yang ringan? Tuhan kasih kita kemampuan untuk hadapi hidup yang berat itu. Kenapa Tuhan kasih kemampuan? Supaya ada perbedaan antara orang yang tahu ikut Tuhan dengan orang yang tidak tahu ikut Tuhan. Dengan begitu, nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidup kita. Oh, dia seharusnya nggak bisa bikin begini, tapi kok dia bisa ya? Oh, dia seharusnya nggak bisa bikin itu, tapi kok dia bisa ya? Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Tuhan memberikan rahmat-Nya secukupnya ketika kita tahu berjaga-jaga dan berdoa. Stay awake, jangan tertidur. Laksanakan tugasmu yang sudah Tuhan perintahkan dalam hidupmu. Laksanakan tanggung jawabmu. Di tengah-tengah tekanan di mana kami kurang bisa menginjil di jalan seperti saudara bebas di sini. Di daerah di mana saya tinggal. Kami harus melakukan sembunyi-sembunyi. Tapi Tuhan kasih kekuatan. Setiap hari aja ada aja orang yang Tuhan kirim untuk kami ceritakan kebaikan Tuhan. Kami doakan. Sekalipun kami dilihatin, dimata-matai. Gitu saudara-saudara, tetap ada. Jadi selalu ada hal-hal yang Tuhan kasih buat kita ke depan. Asal kita siap dan berjaga-jaga. Kalau ada orang datang kepada kita, kita nggak berjaga-jaga, kita nggak berdoa, kita nggak akan tahu apa yang harus kita bikin. Lah ini orang datang kepada saya, apa yang saya buat Tuhan? Kita kebingungan karena kita tidak berjaga-jaga dan kita tidak berdoa. Waktu sesuatu pencobaan datang ke kita, kita tidak berjaga-jaga, kita tidak stay awake, kita ketiduran. Wah, betapa malangnya kita. Bahkan lebih malang lagi ketika pengantin itu datang, kita tidak berjaga-jaga, 5 orang masuk, 5 orang ketinggalan. Itu lebih parah lagi. Itulah sebabnya Tuhan bilang stay awake, jangan tidur. Supaya kamu tahu kalau minyakmu kosong, supaya kamu tahu kalau pencuri datang, supaya kamu tahu kalau banjir bandang datang, kamu tidak dihajar tiba-tiba. Stay awake. Jangan biarkan kenyamanan lingkungan kita, gedung kita membuai kita untuk tertidur dalam gereja dan tidak melaksanakan tugas utama gereja, penginjilan. Apa itu tugas utama gereja? Matius pasal 28 ayat yang terakhir. Jadikan apa? Semua bangsa muridku, itu tugas utama. Yang lain-lainnya itu cuma bonus gitu loh saudara-saudara. Jangan sampai tugas utama ini tidak terlaksana dalam gereja. Kalau ada gereja yang tidak melaksanakan tugas ini, gereja itu masuk dalam kategori tertidur. Tidak melaksanakan kehendak Tuhan. Dan waktu orang tertidur ada banyak hal yang buruk terjadi. Dia bisa ketinggalan pengantin, dia bisa ketinggalan pesta, dia bisa tidak sadar pencuri sudah masuk dan mengganyang seluruh isi rumahnya. Dan tiba-tiba dia bangun, dia sudah tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan. Waktu kita berjaga-jaga, kita tahu apa yang harus kita makan. Kita tidak makan sembarang, makanan yang sehat. Kita mengerti apa yang orang ajar kepada kita. Hanya orang mabuk, orang yang tertidur yang tidak mengerti apa yang orang bilang ke dia. Jadi waktu orang berjaga-jaga dia mengerti bagaimana kesehatannya harus dijaga dengan makanan yang sehat. Tidak semua firman Tuhan kita terima dari orang. Kita harus men-sharing firman Tuhan itu. Di Berea, di Kisah Para Rasul, jemaat Berea cuma beberapa kali disebut. Tapi menjadi contoh yang bagus. Jemaat di Berea lebih baik hatinya dari orang-orang Kristen lain di seluruh daerah itu. Karena apa? Karena mereka setiap hari menyelidiki kitab suci. Dan membaca kitab suci dan menyelidikinya apakah yang dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan itu betul atau tidak. Jadi kriteria kebaikan orang Berea adalah karena mereka baca kitab suci dan mereka selidiki kitab suci itu. Betul atau tidak. Mereka tidak tidur. Mereka menjaga dirinya dari pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Dan mereka berdoa tentu saja. Jadi seperti yang saya bilang tadi, berdoa mempersiapkan kita untuk menghadapi peperangan hari ini. Karena suka atau tidak suka, saudara akan menghadapi peperangan. Sebaiknya dalam list hidup saudara, cawang satu tempat, kasih satu tempat, prepare for the battle. Karena saudara akan hadapi itu. Apapun modelnya, saudara akan hadapi peperangan itu. Bagaimana Yesus bisa begitu santai, begitu kalem menghadapi pencobaan itu? Karena dia berdoa. Karena dia berjaga-jaga. Dia berdoa dan dia
berjaga-jaga. Dan semuanya diserahkan kepada Tuhan. Keinginannya, kemauannya. Kalau bisa cawan ini dilalukan daripada aku. Tapi Yesus secara personal mengharapkan bahwa kehendak Bapa itu terjadi dalam hidupnya. Hanya orang yang berjaga-jaga dan berdoa yang bisa menyerahkan keinginan pribadinya kepada Tuhan. Kalau tidak, saudara mau apa yang saudara harapkan? Saudara akan protes, saudara akan jadi anak kecil, saudara tidak akan bertumbuh. Loh kok saya dapat ini Tuhan? Seperti anak kecil kita merengek, saya mau coklat, saya nggak mau yang lain. Kalau nggak dikasih coklat, kita nangis, kita tendang-tendang kaki. Bukan saatnya kita seperti itu. Orang yang berjaga-jaga adalah orang dewasa yang tahu untuk berjaga-jaga, yang mengerti untuk berjaga-jaga. Sehingga waktu apapun datang dalam kehidupan kita, kita bisa menerima dengan kebesaran hati, saudara-saudara. Sekalipun Yesus, dia bisa meminta, tapi dia bilang kalau bisa cawan ini lalu. Tapi kalau tidak, biar kehendakmu yang jadi ya Bapa. Nah, saudara lihat, saya sudah kasih contoh tadi. Waktu Yesus menghadapi kemenangan, murid-muridnya contohnya tidak bagus. Mereka menghadapi begitu banyak kekalahan. Mereka lari. Yang Yudas jual Yesus untuk uang. Yang Petrus dengan emosinya bergerak. Saudara bayangkan, mungkin kita punya hari yang panjang di kantor. Hari yang tidak menyenangkan di sekolah atau dimanapun kita berada. Dan kita tergoda untuk bikin hal-hal yang seharusnya kita tidak bikin. Saya pernah berkata begini, kalau kita marah atau kalau kita membawa kopi, kemudian kita tabrak orang, maka yang tumpah adalah apa? Coklat. Apa yang tumpah? Kopi. Apa pernah ada yang bawa kopi terus yang tumpah coklat dibagi? Mungkin kita bisa kategorikan itu di world record bahwa itu mujizat. Enggak ada ya yang tumpah kopi. Nah kalau saudara tidak berjaga-jaga, saudara isi hati saudara bukan dengan doa, maka yang ada di hati saudara adalah komplain, misu-misu, marah. Jadi waktu itu semua mengisi hati saudara, saudara ditabrakkan pada situasi, saudara berbenturan dengan orang, yang tumpah apa? Coklat? Enggak. Yang tumpah keluar apa? Misu? Marah-marah? Maki-maki. Karena apa? Apa yang ada di hati, itu yang keluar. Itu menggambarkan isi hati kita. Waktu isi hati kita, kita isi dengan berjaga-jaga firman Tuhan. Waktu kita tabrak sesuatu yang keluar apa? Firman Tuhan. Tuhan memberkatimu. Tuhan menjagamu. Dan Tuhan bilang kalau orang tidak adil sama kita kan, kita berdoa aja. Karena kalau kita berdoa, itu sama dengan taruh apa? Bara api di atas kepalanya. Lo bayangkan lo bara api. Di Kediri itu saya suka sekali nasi goreng yang dimasak sama bara api. Sama arang. Karena rasanya rasa arang. Enggak. Rasanya enak gitu, saya nggak tahu. Dimasak gitu, memang cukup lama menunggu dan biasanya ada jam 10 malam sampai jam. Jadi kalau habis latihan saya ke sana. Jadi saya bayangkan kalau arang itu kan segitu aja bisa masak, apalagi kalau pakai briket nyalanya cepat sekali gitu. Kalau kita berdoa untuk orang yang menyakiti kita ya sama dengan kita taruh bara api di kepalanya. Jadi orang itu ya nggak perlu kita lawan, Tuhan sendiri akan taruh bara api dan itu akan menyala, itu akan buat dia panas, membakar kepalanya. Jadi sebenarnya kalau dibilangnya pembalasan itu hak Tuhan. Jadi waktu sesuatu membentur kita dan sesuatu keluar, dari situ kita bisa nilai orang, apakah hatinya diisi oleh firman Tuhan atau sampah. Nah, begitu itulah sebabnya kita perlu berjaga-jaga. Jadi kalau saudara bilang, wah tapi saya nggak bisa berdoa, saya terlalu mengantuk, saya terlalu capek. Di Tawamangu, tempat saya belajar Alkitab, di situ dingin sekali. Saudara mau dengar orang paling sering bahasa roh, itu waktu jam 5 subuh mau jam doa. Itu harus mandi dan cuci muka di air es. Jadi begitu kulit teman-teman saya dan saya menyentuh air yang disiramkan air es, itu dinginnya kan sampai 15 derajat di atas. Maka keluarlah bahasa roh. Sikalah untuk bertahan ya saudara-saudara. Nah, jadi kalau saudara pikir saudara terlalu lemah, saya pikir itu hal yang bagus. Terapi diri saudara dengan air es. Cuci muka supaya saudara bisa berdoa. Kalau saudara bilang saya terlambat bangun, ya saudara terlambat bangun karena kecapean kan. Saudara pasang alarm, begitu alarm bunyi, snooze.
Tidur lagi, sedikit lagi, nanti dia bunyi lagi. Snooze. Kalau saya tidak mau begitu. Saya tahu alarm di sebelah ruangan sana. Jadi saya nggak bisa sentuh. Waktu dia bunyi. Dan alarm saya, saudara, percayalah, alarm jadul. Yang tetangga bisa bawa parang ke rumah saya kalau mereka dengar. Saking berisiknya. Bisa di snooze, tapi bunyinya luar biasa dahsyat. Sampai saya sendiri nggak tahan. Waduh, saya pengen buangin. Tapi saya tahu ini yang menolong saya untuk bangun. Jadi ada banyak cara yang Tuhan kasih. Wah, saya terlalu capek. Ya pasang alarm lah. Kita punya trik-trik khusus untuk itu. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak berdoa. Tidak ada alasan untuk kita tidak berjaga-jaga di dalam Tuhan ini. Jadi kita tidak bereaksi seperti Yudas. Kita tidak bereaksi seperti Petrus, saudara-saudara. Tetapi kita bereaksi seperti Yesus bereaksi dalam hidup kita. Seperti Yesus kasih contoh buat kita. Jadi kita akan menghadapi. Kita harus sadar, sebagai kesimpulan, kita semua ini akan menghadapi peperangan yang tidak ada akhirnya sampai kita kembali ke surga. Harus itu. Setiap hari ada aja. Saudara pikir sudah selesai, loh kok ono mana? Datang lagi gitu loh. Hari ini, lah kemarin kan sudah selesai, kok ada lagi gitu. Nah, kesimpulannya begini, we will face a never ending battle. Itu harus dan itu pasti. Kita akan menghadapi peperangan yang tidak ada akhirnya. Entah itu kesehatan, entah itu ekonomi, entah itu dalam masalah sekolah, entah itu dalam masalah hubungan satu dengan yang lain. Akan ada terus setiap hari. You name it. Sebutkan apa aja, ada semuanya. Akan ada. Kalau saudara mau komplit ada. Spesial pakai telur ada buat saudara. Kalau saudara harapkan itu. Yang jelas begini, saudara akan hadapi itu. Bagaimana caranya? Saudara harus berjaga-jaga dan berdoa. Berlutut seperti Tuhan Yesus bilang. Mungkin gak harus berlutut. Kayak saya kalau sudah berlutut bangunnya susah. Harus ditarik sama Herib ke atas gitu. Supaya saya bisa berdiri lagi. Jadi saya gak berlutut, saya duduk aja. Bahkan berdoa pun saya sudah jarang duduk di lantai. Saya duduk di kursi. Sudah bayangkan semua orang duduk di lantai dan saya raja sendiri. Kadang-kadang orang pikir, oh saya yang pendetanya. Ya Pak gitu. Padahal bukan itu pendetanya sana. Saya cuma karena gak bisa duduk di lantai. Tapi tetap kita harus lakukan. Pakai trik. Gak bisa duduk, ya duduk di kursi. Gak bisa lesehan, duduk di kursi. Ngantuk, cuci muka. Kan segampang itu gitu loh saudara-saudara. Tidak ada alasan. Karena kalau saudara tidak cuci muka, saudara akan kewalahan waktu menghadapi perang itu sendiri. Tidak ada kekuatan dari Tuhan, saudara akan kelelahan. Jadi pilih mana? Capek cuci muka atau capek hadapi perang nanti? Mending saya cuci muka. Kayak kami di Tawangmangu sana, di lereng Gunung Lawu. Waktu mandi, cuci muka aja, keluarlah bahasa roh, menggema di mana-mana. Kamar mandi laki-laki itu penuh dengan bahasa roh. Seperti orang sedang berdoa, padahal mereka sedang menghadapi air dingin. Gitu. Jadi sangat luar biasa gitu. Kadang-kadang Tuhan kasih kita trik, Tuhan kasih kita kemampuan untuk menghadapi situasi yang mungkin kita tidak bisa hadapi. Nah, jadi waktu menghadapi ini yang harus kita hadapi, apapun itu, saudara terjemahkan. Siapkan diri saudara, berjaga-jaga, stay awake. Terus hal berikut yang saudara lakukan, mulailah berdoa. Setelah itu, berdoa lagi. Yesus punya waktu yang pasti untuk berdoa. Dia selalu berdoa. Sampai Yudas tahu di mana harus dapat dia jam segini. Dia sedang berdoa. Dia sedang berdoa. Itu adalah hal yang sederhana yang Tuhan berikan. Tapi memang susah untuk dilakukan. Terutama ketika masa-masa hidup kita ini sangat menyenangkan. Terutama ketika jalan yang kita jalan ini seperti jalan tol Kertosono, Jombang. Mulus, lus, tidak ada hambatan. Tapi hati-hati, disitulah peperangan sedang terjadi. Ingat monyet tadi jatuhnya waktu kapan? Angin? Sepoi-sepoi. Saya harap saudara bisa membedakan angin sepoi-sepoi dengan kentut, saudara-saudara. Karena kentut itu bau. Beda. Oh ini angin sepoi-sepoi datang. Enggak, itu juga membunuh. Sekalipun angin sepoi-sepoi. Tapi saudara-saudara begini, kadang-kadang hal yang enak itu kan buat kita terlena. Itulah sebabnya saudara harus berjaga-jaga dan berdoa. Sekali lagi, Yesus adalah role model kita. Dia bukan hanya kasih teori, dia kasih contoh. Waktu sesuatu serang kita, berlutut dan berdoa. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Persisten, terus berdoa.
Ucapkan doa sama. Saudara tidak tahu berdoa, tidak jadi masalah. Straight forward kepada Tuhan. Katakan apa yang saudara mau. Saudara tidak perlu putar ke kiri dan ke kanan. Tidak perlu ke sana dan kemari untuk bilang, Tuhan saya susah. Tuhan mengerti. Tuhan saya sedih. Tuhan saya kehilangan pekerjaan. Tuhan nilai saya jeblok. Paling Tuhan bilang, kamu gak belajar ya? Ya gitu kan. Ada begitu banyak hal yang bisa kita sampaikan. Makanya saya suka sekali lagu itu. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Dalam bahasa Indonesia begini. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila tidak pasrah diri dalam doa padanya. Oh, what peace we often forfeit. Betapa damai itu kadang kita hindari. Betapa beban yang tidak perlu kita pikul. Cuma karena apa? Karena kita tidak mau bawa beban kita kepada Tuhan di dalam doa. Ada kita terutama anak muda seperti saya dulu. Berpikir saya bisa pikul sendiri beban itu. Tidak bisa. Kita akan capek pada waktunya. Ada masa kita capek. Dan waktu kita lelah, banyak hal yang buruk yang bisa kita bikin. Adalah baik waktu kita serahkan itu kepada Tuhan. Tuhan bilang, berjaga-jagalah dan berdoalah. Stay awake and pray. Karena hanya orang yang bisa berjaga-jaga, yang stay awake, dia bisa berdoa. Tidak ada orang yang tertidur, dia berdoa. Jangan seperti orang di sekolah Alkitab. Berdoa di kamar masing-masing. Jam 5 subuh mereka bangun. Jengking di tempat tidur. Terus bilang, kok gak selesai berdoa sampai jam 6? Ternyata mereka ketiduran. Ngorok. Itu bukan berdoa. Orang tidur tidak bisa berdoa. Itulah sebabnya Tuhan bilang, stay awake. Bangunlah. Jangan tertidur. Laksanakan tugas utamamu. Laksanakan tugas penginjilanmu. Dalam doa. Berjaga-jagalah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang kami dengar. Kami ingin Tuhan tanamkan firman ini dalam hati kami. Kami ingin Tuhan terus kerjakan apa yang harus kami kerjakan Tuhan. Tanamkan satu kerinduan untuk kami untuk tetap bersekutu dengan Tuhan dalam doa. Sambil kami berjaga-jaga menanti apa yang harus kami hadapi. Sehingga kami mengalami kemenangan demi kemenangan dalam Tuhan. Tanamkan firman dalam hati kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Atas nama GB Hope kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Krisman untuk pelayanannya pada pagi hari ini. Sekarang saya akan masuk kepada pengumuman. Bagi Bapak Ibu Saudara semua yang ingin memberikan persembahan bisa melakukannya setelah ibadah ini selesai. Lalu untuk ibadah online bisa diakses nanti pada jam 1 siang. Untuk linknya akan diinformasikan melalui grup Telegram gereja kita. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing. Setiap jam 8 malam, saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan ini. Doa malam diadakan pada hari Rabu, jam 7 malam, mohon hadir 15 menit sebelumnya. Untuk kelas pendalaman Alkitab minggu ini diliburkan. Dan untuk Komsel Dewasa Muda diadakan setiap hari Sabtu pukul 3:30 sore. Kami undang Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri, kita tutup ibadah ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari Tuhan, untuk suatu
kesempatan Tuhan yang boleh Kau berikan Tuhan. Kalau kami boleh bersama-sama Tuhan berkumpul di tempat ini, kami boleh menaikkan pujian kami Tuhan, kami boleh menaikkan penyembahan kami Tuhan, kami boleh menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari Tuhan. Biarlah kami Tuhan mau menyiapkan diri kami Tuhan, kami mau terus berjaga-jaga Tuhan, terus berdoa juga Tuhan, untuk menghadapi setiap kehidupan kami Tuhan, menghadapi setiap peperangan juga Tuhan, kami mau berjalan bersama Engkau juga Bapa. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk Pak Krisman Tuhan, Engkau berkati Tuhan setiap pelayanan dikerjakannya juga Tuhan, Engkau berkati keluarganya Tuhan, biar kemanapun Tuhan Pak Krisman berada Tuhan, nama-Mu saja yang dimuliakan juga Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk gembala kami di tempat ini Pak Hari, biar Engkau yang memberkati beliau Tuhan, setiap pelayanan juga Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, berkati istri dan anaknya juga Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk para pelayan-Mu Tuhan yang boleh melayani hari ini Tuhan, baik itu Asyir, WL, pemusik, guru-guru sekolah minggu juga Tuhan. Biarlah kami boleh melayani juga Tuhan dengan hati yang benar. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan setiap permasalahan yang masing-masing kami hadapi Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami mau serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu Tuhan, bahwa kami bisa melewati itu Tuhan dengan pertolongan-Mu juga Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan, kami mau bawa bangsa kami Indonesia, biarlah Engkau yang berkati Tuhan pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah juga Tuhan. Berkati juga Tuhan Bapak Presiden kami Jokowi Tuhan dalam memimpin negeri kami, biarlah hikmat Tuhan turun atas beliau juga Tuhan. Kami juga Tuhan rindu untuk kasih-Mu Tuhan, hujan pertobatan turun atas Indonesia. Juga kami mau bawa persembahan kami Tuhan, biarlah Engkau yang berkati persembahan ini, supaya bisa memperluas kerajaan-Mu juga Bapa. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita, arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa di surga, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, memampukan engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati.